Nah, kalau menurut saya herd immunity itu nggak boleh reckless, nggak boleh ngawur gitu. Bagaimana kita akan menciptakan gelombang baru yang lebih dahsyat. Apakah itu termasuk dengan herd immunity, Bang Fadil? Terutama kita perempuan ya, kita tahu perempuan itu adalah anggota negara. Apapun tergantung nanti hasilnya generasi itu dari perempuannya sendiri. Memang menurut Bang Fahri, untuk perempuan itu bagaimana kita bisa menjadikan generasi kita nanti apakah herd immunity atau new normal, atau memang dia menciptakan apa baru gitu, generasi baru yang di luar terkontrol dari kita gitu. Iya, ada dua pertanyaannya itu tentang perempuan itu, dan yang kedua tentang herd immunity versus new normal tadi. Kalau yang pertama itu tadi itu kata-kata penyair Mesir itu Syauqi gitu. Kalau nggak salah ya, setahu saya itu bukan hadis. An-nisa wa imadul bilad, idza salahal bilad, wa idza fasadal bilad. Wanita itu adalah tiang negara, apabila dia baiklah negara, dan apabila dia buruk maka hancurlah negara. Yaitu tadi karena fondasi dari pendidikan itu kan dimulainya kan suka atau tidak bisa ditolak bahwa ibu adalah awal daripada pendidikan itu. Ummu madrasatu ya. Ibu itu memang tidak saja dalam cara dia mengandung ya, dengan asupan makanan dan dengan kebiasaan hidup yang baik selama dia mengandung itu, mencipta bayinya itu, manusia barunya itu, tapi juga pada bulan-bulan pertama seorang anak atau bayi tidak bisa dia lepas dari ibunya. Itulah yang menyebabkan kemudian idza salahal bilad itu. Kira-kira perspektifnya itu. Karena itulah kalau protokol gelombang solidaritas ini kita tarik kepada perempuan atau ibu dalam hal ini ya, ibda binafsika tadi itu, dan protokol berikutnya itu adalah dari aku kepada kami, kepada kita ya. Dan seterusnya itu, peran perempuan itu sangat besar sekali ya. Kepeloporan perempuan itu besar sekali maknanya di sini. Pada keluarganya, pada anak-anaknya, dan juga pada keluarga besarnya. Biasanya penggeraknya itu kan kaum perempuan gitu. Maka materi-materi tadi itu sebenarnya efektif menyebar pada kaum perempuan. Resiliency itu daya tahan, ya kan? Itu ya the language of the woman gitu. Perempuan lebih punya resiliency daripada laki-laki. Sebab perempuan itu melakukan reproduksi yang laki-laki tidak melakukan itu. Dan reproduksi itu adalah pekerjaan yang sangat berat sekali, hidup mati gitu. Nah, jadi saya kira itu penterjemahannya oleh ibu-ibu nanti mungkin jauh lebih mungkin untuk dibahasakan dan untuk dikembangkan gitu, karena memang ini sudah merupakan istilah yang secara spesifik dikuasai oleh ibu-ibu. Nah, yang kedua itu kan begini, kalau kita bicara herd immunity itu kan begini. Virus ini kan adalah virus, sama dengan virus yang menciptakan influenza ya, dari keluarga corona itu, karena virusnya itu bermahkota, Crohn gitu, corona itu. Bahkan kemarin itu ada yang mengatakan bahwa COVID-19 itu mirip dengan virus yang menyebabkan malaria. Makanya kan pernah ada ramai sekali penggunaan hidrokloroquine gitu. Bahkan juga terkait herd immunity itu banyak yang mengatakan bahwa Indonesia ini akan agak imun dia. Kenapa? Karena kita ini bangsa yang pernah menghadapi malaria, dan salah satu produsen pil kina, bahan baku dari kloroquine itu tadi, itu adalah salah satu yang terbesarnya di Indonesia. Itu diantara yang dianggap bahwa kita itu sudah punya herd immunity sebenarnya, karena histori dari DNA bangsa Indonesia itu relatif kebal, imun terhadap jenis-jenis corona seperti ini. Nah, banyak lagi teori-teori lainnya lah. Bangsa Indonesia ini hidup di khatulistiwa sehingga kita menikmati vitamin D yang menyebabkan munculnya imunitas dalam tubuh kita itu paling banyak dan sebagainya. Itu nanti kaum saintis itu akan menemukan itu di kemudian hari cerita-cerita ini gitu.
Nah, kalau menurut saya herd immunity itu nggak boleh reckless, nggak boleh ngawur gitu, nggak boleh ya kayak sekarang kan belum ada strategi tentang bagaimana kita menghadapi COVID ini. Tiba-tiba kita masuk new normal. New normal itu kayaknya apa bahasa orang kampungnya sekarang itu? Selain ujuk-ujuk itu, kita terpaksa, terdesak begitu. Ya kalau kita kan sekarang bisa mengkritik pemerintah ya kita mengatakan ya. Saya menyebutnya ketidakjelasan itu karena ketidakjelasan policy, terutama berkaitan dengan fungsi presidensialisme dan fungsi otonomi. Itu dua hal itu aja gitu. Fungsi presidensialismenya gagal ditandai dengan gagalnya koordinasi pada kabinet ya. Sampai hari ini gitu, fungsi otonomi yang gagal itu nampak dari gagalnya memfungsikan elemen-elemen pemerintahan sampai yang tingkat paling bawah untuk tidak saja melakukan tracing dan identifikasi, tapi juga penangkalan dan antisipasi gitu loh. Nah, penangkalan itu dalam pengertian ya mencegah, ya kan? Kita punya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, karena kita udah punya dana desa sekarang. Seharusnya kalau mau bikin perpu presiden itu berdayakan kepala desa. Karena saya sering katakan yang punya rakyat itu adalah kepala desa. Presiden nggak tahu rakyatnya yang batuk berapa orang, yang bersin berapa orang, yang meriang berapa orang. Tapi kepala desa, kepala RT, kepala RW, dia tahu itu karena tiap hari ketemu dengan rakyat. Keluar rumah ketemu rakyat. Presiden keluar rumah tidak ketemu rakyat. Presiden keluar rumah ketemu pas pampres. Jarak dia dengan rakyat jauh sekali. Gubernur juga gitu, bahkan mungkin bupati juga gitu. Tapi kalau udah kita bicara kepala desa, ketua RT, ketua RW, itu dia punya rakyat. Mereka itu yang lebih ngerti sebenarnya. Rakyatnya itu yang sakit, kebiasaan hidupnya bagaimana, itu adalah di tingkat bawah. Nah, ini tidak difungsikan. Jadi fungsi otonomi tidak jalan, fungsi presidensialisme tidak jalan gitu. Sehingga ketika dia mau melompat kepada herd immunity dengan cara kemudian ini nanti akan ketemu kekebalannya tersendiri, ya sebenarnya agak ujuk-ujuk, akan banyak korban dalam hal ini. Tapi begini, kalau kita sendiri ya, sebagai kita gitu untuk menghadapi ini, kan vaksin belum ketemu, obat belum ketemu, sehingga sebenarnya yang bisa kita temukan itu adalah daya tahan, imunitas kita sendiri. Ngajarin masyarakat supaya imun tuh gimana sih caranya, mulai jaga kesehatan, pakai masker kemana-mana, jaga jarak, ya kan, social distancing, dan yang paling penting itu adalah kebiasaan hidup yang baik. Tadi tuh yang ibda binafsika tadi, mulai dari diri sendiri, bersihkan lingkungan, bersihkan rumah, bersihkan badan, jangan lagi konsumsi makanan-makanan yang berpotensi merusak badan, yang haram dan seterusnya itu harusnya yang menjadi khotbah dari negara ini secara masif, dan juga mengajak agama dalam hal ini. Ini enggak. Agama kayak dinonaktifkan kemarin itu. Sehingga agama nggak berperan di dalam menghadapi COVID ini. Ya, kaum saintis dan negara seperti menghadapinya sendiri. Sehingga kewalahan. Udah dibayar belum? Kayaknya ada yang lagi bertransaksi. Ya, jadi itu mungkin jawabannya, Bu. Silakan dilanjutkan. Iya, oke. Baik, terima kasih Bang Farid. Bagaimana mulai tadi yang ini ya, yang inti Bang Farid katakan bahwasanya puncak epidemi jatuh dari kita sendiri. Bagaimana kita bisa, apalagi kita perempuan, seorang ibu, dan kita tanggung jawab untuk bagaimana membangun imunitas keluarga, gitu. Baik keluarga besar, nanti bisa lingkungan dan masyarakat. Tertarik untuk ini Bang Farid sedikit sebelum ada yang bertanya. Kita kan membangun solidaritas. Kalau solidaritas mungkin kita tidak akan bisa berdiam di rumah Bang Farid. Bagaimana cara kita tetap bisa mengajak teman-teman melakukan ini kontribusi dan bisa memberikan manfaat keluarga. Silakan, kondisinya banyak ajakan dari pemerintah sendiri mengatakan stay at home. Ya, itu yang saya juga harus bisa memberikan manfaat keluar. Itu yang saya bilang, kita nggak boleh terkunci dengan khotbah-khotbah kaum saintis melalui negara ini, karena ruang gerak kita itu besar ya sekali gitu. Saya kan dari awal itu kan saya bilang, ini kan kita coba saya lanjutkan sendiri perspektif agama itu. Kalau pemerintahan ini mengerti manfaat agama dalam hari-hari,
Dan saya lebih percaya lagi karena sebenarnya ini pekerjaan nggak bisa ditanggung oleh negara. Negara akan kehabisan akal nih kalau hanya memakai negara, hanya memakai sains, hanya memakai ilmu pengetahuan. Karena alamatnya negara itu biasanya itu struktur dia. Tapi alamatnya COVID ini itu adalah pribadi. Ya. Adalah jiwa kita, adalah badan kita gitu. Itulah sebabnya kalau dari awal kalau mau pakai teori agama dan negara digabung itu sederhana, cara menyelesaikan COVID ini sederhana. Saya sering mengatakan kita ini negara ada otonomi. Dan yang menarik lagi adalah ini negara kepulauan. Kan jelas, COVID ini kan tidak bisa nyebrang pulau. Dan COVID ini kan hanya menular dari orang ke orang. Fakta bahwa COVID ini menular dari orang ke orang, lebih dulu nih ya. Kita pakai aja itu teori agama yang mengatakan Nabi bersabda, kalau ada penyakit to'un, ya, penyakit menular, meskipun saya nggak percaya ini to'un ya, karena katanya to'un itu kan pagi kena, malam mati. Malam kena, pagi mati. COVID ini kan virus, ya kan? Tidak ada orang malam kena, pagi mati, dan yang mati itu kan kebanyakan adalah orang yang komorbid istilahnya itu. Orang yang sudah punya penyakit paru yang menahun. COVID-nya masuk ke dalam paru, terjadi akselerasi pembelahan sel yang kemudian menyebabkan munculnya radang yang kuat di parunya, pneumonia itu, lalu kemudian gak sesak nafas, dibantu ventilator, tidak bisa bernafas, ya meninggal karena udara tidak bisa disebarkan ke seluruh tubuh, ya. Katanya kita negara kepulauan, ini menyebar di antara manusia. Kalau pakai hadis Nabi itu mengatakan kalau ada satu daerah kena to'on itu tadi, orang dari dalam daerah itu nggak boleh keluar, dan orang dari luar nggak boleh masuk. Nah, kita ini punya negara kepulauan. Pertama, blokade seluruh pintu pulau dulu. Pertama kan kita udah tutup dari luar negeri. Kita bilang sama luar negeri, mohon maaf ya, manusia nggak boleh masuk sini dulu. Yang terpaksa masuk kan harus dikarantina kan. Nah, yang kedua itu pulau ditutup. Dan ada daerah-daerah di negara kita ini yang satu pulau, satu provinsi, ya kan? Seperti misalnya Bali, ya kan? Satu pulau, satu provinsi. Ada 2 pulau sebenarnya. Ada Nusa Penida, sama dengan NTB, itu ada Pulau Sumbawa, ada Pulau Lombok, tapi ada pulau kecil lagi namanya Pulau Moyo. Ini adalah klaster-klaster lockdown sebenarnya, tapi bukan berarti kemudian mengunci orang dalam pengertian orang tuh jadi kehilangan mobilitas gitu. Dimulai tadi dengan saya bilang ada dana desa, undang-undang desa. Satu desa itu sekitar 200 sampai 250 kepala keluarga. Penduduknya itu sekitar 1000 sampai 2000. Ya kan? Bilang sama kepala desa, laporkan, itu kan sudah ada itu puskesmas di setiap kecamatan. Siapa yang ada gejala? Ya kan, kecamatan kita ini di seluruh Indonesia sekitar lebih kurang 7.000-an. Di setiap kecamatan itu pasti ada puskesmas. Bahkan kalau di DKI Jakarta itu, puskesmasnya itu di setiap kelurahan. Jadi hampir 300 puskesmas di DKI ini, ya. Saking banyaknya, lengkapi aja itu puskesmas. Mungkin di seluruh Indonesia ini ada sekitar 10.000 puskesmas. Lengkapi aja itu satu puskesmas, satu alat deteksi. Katakanlah kita bikinkan mereka lab kecil gitu. Punya cuman 10 triliun, bagi APBN 10 triliun kan kecil. Daripada dikasih ke perusahaan milenial katanya bikin training di sosial media, training masak, training nyukur. Orang di YouTube itu semua konten gratis kok, ngeluarin uang 5,6 triliun untuk bikin training di sosial media. Kan ngawur itu. Coba aja itu 10 triliun kasih satu lab PCR kepada satu kecamatan, satu puskesmas, maka deteksi itu nggak ngawur seperti sekarang. Deteksi cuma rumah sakit atlet, ya kan? Emang Republik ini cuma Jakarta apa? Ya kan? Apa-apa rumah sakit atlet, Gatot Subroto, ya kan? Republik ini 17.000 pulau, ada 74.697 desa,
Ada 7 ribuan kecamatan, 8.000 kelurahan, ada 34 provinsi. Kok tiba apa-apa rumah sakit atlet, menyederhanakan persoalan, makanya berantemnya dengan Anies Baswedan itu. Padahal kalau ngerti desa, ngerti ini otonomi, lalu ngerti negara kepulauan, ngerti konsep bekerja dari bawah, kita bisa tahu sebenarnya COVID itu ada berapa biji di Republik ini, kita bisa tahu. Dengan memakai sistem tadi, local lockdown. Begitu desanya hijau, bebaskan orang. Begitu kecamatan hijau, bebaskan orang. Begitu kabupatennya hijau, bebaskan orang. Lama-lama provinsinya hijau, tutup pulaunya. Provinsinya hijau, Republik hijau semua. Lalu kita bilang kepada rakyat Indonesia, ini waktunya kita bekerja. China dulu ditutup dan blokade oleh seluruh dunia setelah peristiwa Tiananmen. Tapi sejak itulah industrinya hidup. Karena mereka memproduksi apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai, apa yang mereka gunakan sehari-hari itu mereka produksi sendiri. Mereka stop impor, mereka nggak impor lagi. Nah itu waktunya. Kita ini lautnya paling besar di dunia, 75% Republik ini adalah laut. Tapi hasil laut masih kita impor, rumput laut masih kita impor, garam masih kita impor. Nah begitu caranya kalau ngerti persoalan. Tapi kalau nggak ngerti jadi ujuk-ujuk semua, tiba masa tiba akal. Ya. Ini yang harus kita perbaiki ke depan gitu. Cara kita menghadapi persoalan.